Alhamdulillah, innal hamdalahu nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa walahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah waqad wassana bihi rabbuna jalla wa ala haitsu qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang benar, dan jangan kalian mati melainkan sebagai muslim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Judul khutbah kali ini adalah 3 pesan suci dari Ilahi. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, mulai ayat 26 sampai ayat 28, mulai ayat 36 sampai ayat 38, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk, memberikan pesan suci kepada Adam saat akan turun ke bumi. 3 pesan itu adalah: pertama, dunia tempat kau berada hanyalah sementara. Tiba saatnya kau dan anak cucumu akan kembali ke surga. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Bagi kalian, hai Adam dan anak cucumu, di dunia itu, di bumi itu ada tempat tinggal sementara dan kesenangan yang berjangka sampai tiba saatnya kalian semua akan kembali ke surga. Itulah sebabnya ketika seorang mati, kita katakan dia meninggal dunia. Dan kita sebut juga dengan berpulang ke rahmatullah. Karena mati bukanlah akhir dari segala-galanya. Mati berarti kita telah menyelesaikan apa yang harusnya kita laksanakan semasa hidup di dunia. Tapi perjalanan hidup terus berlangsung dan berakhir di yaumil akhir, berakhir di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengundang kita semua, mengingatkan kita semua bahwa kita mempunyai tempat yang menanti di akhirat nanti. Kembalilah kepada Tuhanmu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam kelompok hamba-hamba, masuklah ke surgaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengundang kita, mengingatkan kita bahwa setelah kita berada sekian lama di dunia ini, kita akan kembali ke rahmatnya. Hendaknya kita bersiap untuk kembali ke surga yang telah diwariskan kepada kita. Anuru antilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Diserukan pada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang telah kamu lakukan. Itulah pesan pertama, pesan suci dari Ilahi yang disampaikan Allah kepada alam saat dia akan turun ke bumi. Pesan kedua, pelajari, ikuti petunjuk untuk kembali ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qul nahbitu minha jami', fa imma ya'tiyannakum minni huda, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kami berfirman, kata Allah, turunlah kalian darinya semuanya. Nanti apabila datang petunjukku,
Siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak ada kekhawatiran atasnya dan dia tidak akan berduka cita. Intinya adalah Allah Subhanahu wa taala bukan saja mengingatkan kita bahwa ada tempat tinggal yang menanti kita di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala bukan saja mengundang kita ke surga, tapi juga memberikan petunjuk untuk sampai kembali kepadanya. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak, Allah mengundang untuk kembali ke negeri yang penuh kedamaian, surga. Wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Dan memberi petunjuk kepada siapa yang mau kepada jalan yang lurus, jalan untuk mendapatkan surga itu. Apakah petunjuk itu? Petunjuk itu adalah Al-Quran. Oleh karena itu, pelajari peta untuk sampai ke surga. Pelajari petunjuk hidup yang datang dari Allah yang Maha Hidup. Oleh karena itu, pelajari Al-Quran dengan baik. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-shalihati anna lahum ajrun kabira. Sesungguhnya Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang lurus, memberi kabar gembira bagi orang-orang beriman dan melaksanakan pesan yang tidak ada di dalamnya, bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang besar dari Allah, surga jannatun. Itulah pesan kedua dari Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang ketiga, jadikan setan sebagai musuh. Berhati-hatilah terhadap tipu dayanya. Ba'dukum bi ba'din adu. Sebahagian kalian, hai manusia, menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Artinya, permusuhan antara manusia dengan setan telah dimulai sejak Adam turun ke bumi. Itulah musuh bebuyutan manusia. Itulah musuh sejati dari manusia. Allah ingatkan, inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu musuh. Perlakukan dia sebagai musuh, karena dia hanya mengajak golongannya untuk masuk ke dalam neraka yang penuh dengan nyala api yang demikian hebat. Artinya, setan berusaha untuk menghalangi manusia kembali ke surga. Setelah ia berhasil mengeluarkan Adam dari surga, maka tugas setan berikutnya adalah menghalang-halangi manusia untuk ingat ke tempat kembali, untuk mempelajari petunjuk suci dari ilahi. Itulah sebabnya materi atau apa yang akan dijadikan sebagai strategi setan yang memusuhi manusia agar tidak kembali ke surga adalah membuat manusia lupa dengan dua pesan yang telah disebutkan di awal. Setan membuat manusia lupa bahwa ada tempat yang menanti di surga nanti. Setan mengarahkan manusia untuk berorientasi kepada dunia semata. Allah ingatkan, ya ayuhan nasu, wahai manusia, inna wa'adallahi haqq. Janji Allah itu benar, telah diciptakan untuk kembali ke sana. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah sampai kenikmatan dunia membuat kalian tertipu daya. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan sampai setan yang lihai menipu dapat menipu kalian semua. Dalam kenyataannya, kita lihat betapa banyaknya manusia yang walaupun sadar dia akan mati, dunia akan ditinggalkan. Justru yang ditinggalkan itu menjadi tujuan. Banyak manusia menyadari akhirat menanti, tapi itulah yang dia tidak peduli sama sekali. Oleh karena itu, jangan sampai tertipu oleh tipuan setan yang telah menipu Adam untuk keluar dari surga, menipu kita untuk kembali ke surga. Allah ingatkan bahwa setan tidak pernah jemu dan dia akan berusaha untuk menghalangi manusia di jalan yang lurus. Setan bukan saja membuat manusia sibuk dengan dunia, tapi yang kedua, setan membuat manusia lupa tentang petunjuk kembali ke surga. Kita perhatikan betapa banyaknya manusia yang mengabaikan petunjuk suci dari ilahi. Allah katakan, wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin.
Siapa yang mengabaikan, tidak peduli dengan pelajaran petunjuk dari ilahi, kami akan buat setan menguasainya dan dia akan menjadi teman sejatinya. Na'udzubillah min dzalik. Kita perhatikan sekali lagi betapa banyaknya manusia yang begitu pintarnya, tidak usah diajari lagi. Bila ingin pergi ke suatu tempat, pasti dia menanyakan alamat. Sekarang Allah katakan, alamat itu surga. Lalu petunjuk, alamat untuk ke sana itu Quran, diabaikannya. Itu suatu yang sangat ironis. Diberi alamat tapi diabaikan, tapi bercita-cita untuk masuk ke surga. Bagaimana kita akan sampai ke suatu tempat bila alamat tidak jelas? Sedangkan alamat yang sudah jelas saja, manusia bisa tersesat. Tapi begitulah kenyataannya. Dan Allah memberi konfirmasi betapa lihainya usaha setan ini. Dalam surah Yasin disebutkan, walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Dan setan telah menyesatkan sebagian besar dari manusia. Apakah kalian tidak memikirkan? Pikirkanlah dua hal saja. Sudahkah kita benar-benar beriman ada akhirat yang menanti? Sudahkah kita yakin ada surga di seberang kehidupan ini? Sudahkah kita pelajari petunjuk suci untuk sampai ke sana? Atau kita bermain-main dengan fenomena yang sebentar lagi entah kapan akan kita tinggalkan ini? Jawabannya tergantung ke diri kita sendiri. Tapi mumpung usia masih ada, kesempatan masih ada, raih kesempatan ini. Jangan biarkan setan menguasai kita. Jangan buat Nabi kita merasa kecewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilempar, diejek ketika berdakwah ke Taif, sampai malaikat gunung turun untuk mengatakan, hai Muhammad, apakah kau hancurkan negeri ini? Jangan, mereka tidak tahu. Ya Allah, tunjuki kaumku, mereka tidak tahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu mengendalikan emosinya ketika ia dilempar dan dilecehkan. Tapi Rasulullah mengadu kepada Allah, prihatin karena umatnya yang mengaku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulnya. Dia beragama Islam dan tahu petunjuk kepada ridho Allah Al-Quran, mengabaikan Al-Quran itu. Rasulullah SAW menyatakan keprihatinannya dan diabadikan di Quran di surah Al-Furqan ayat 30. Wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Tuhanku, kaumku ini tidak peduli kepada Al-Quran. Semoga kita semua orang-orang yang menghayati 3 pesan ini, semoga kita semua tidak membuat Rasul kita yang tercinta menjadi kecewa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi masabihil ghurur. Amma ba'du fa ya ibadallah. Ittaqullaha min sima'il lawi wa fudulil khabar. Wantahu amma nahakum anhu wa hadar. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insihi. Faqala ta'ala mukhbiran wa amira, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warḍallahumma rabbana 'alal khulafa'ir rasyidin was sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah ya Rabbana ya qadiyal hajat.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة